Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ai. Di video kali ini aku mau kasih tutorialnya ke teman-teman gimana caranya untuk setting channel YouTube kita agar lebih direkomendasikan lagi oleh YouTube. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian ya. Dan sebelumnya aku minta maaf, tutorial kali ini aku nggak tampilin wajah karena emang aku lagi nggak fit. Ini juga suara lagi serak-serak, jadi teman-teman harap maklumin aja ya. Oke, di sini kita langsung aja ke tutorialnya. Sebelumnya kita langsung aja pergi ke YouTube Studio. Di sini langsung aku search. Nah, di sini teman-teman langsung aja ketikkan YouTube Studio. Oke, ini YouTube baru aku dan ini tampilannya. Jadi di sini aku ganti dulu ke akun Ai Dewi ya. Dan di sini aku keluarin dulu untuk ganti akunnya. Oke, nah ini dia tampilan awal dari YouTube Studionya. Nah, di bagian ini nanti itu kita sangat penting banget ya teman-teman untuk kita setting di channel kita ini. Biar nanti ketika kita upload video-video di channel kita ini lebih direkomendasikan oleh pihak YouTube-nya gitu. Agar nanti sistemnya YouTube itu bisa membaca metadata dari videonya kita. Nah, kita langsung aja di bagian bawah ini menu kedua itu ada menu setelan. Di situ langsung aja kita klikkan dan ini dia tampilannya. Sebentar ini aku zoomkan dulu biar teman-teman itu bisa lebih kelihatan gitu ya apa tulisannya. Nah, ini di bagian awal menu umum, di sini ada mata uang. Di sini aku sarankan teman-teman setting menjadi rupiah Indonesia. Ini tuh tujuannya biar nanti gaji teman-teman yang ada di akun YouTube itu agar berubah menjadi rupiah gitu kan. Jadi bukan dolar. Nah, kemudian lanjut lagi di menu kedua di bagian channel. Di sini tuh sangat penting untuk kita setting ya teman-teman. Nah, ini di bagian info dasar di bawahnya ada domisili. Kita akan pilih negara yang sesuai dengan tempat tinggal kita gitu ya. Karena kita kan di Indonesia, jadi kita pilih negara yang Indonesia. Nah, di sini ada kolom kata kunci. Jadi kolom kata kunci ini tuh kita isi dengan kata-kata yang masih ada hubungannya dengan nama channel kita gitu ya, atau topik yang akan kita bahas di channelnya kita gitu. Ini tuh tujuannya agar nama channel kita itu lebih mudah ditemukan sama penonton gitu ya teman-teman. Jadi ini harus kita isi ya. Nah, cara mengisi kata kuncinya tentunya yang pertama itu nama channel kita ya teman-teman. Kayak nama channel aku tuh kan Ai Dewi gitu ya. Jadi di sini aku buat ya Ai Dewi gitu. Pokoknya yang sekiranya itu yang bersangkut pautan dengan nama channel teman-teman gitu ya. Nah, kemudian kita masuk di bagian setelan lanjutan, kita pilih. Nah, di bagian ini kita akan setting pada bagian penonton. Nah, di sini tuh kita mentargetkan siapa sih penonton kita gitu kan. Di sini ada 3 pilihan, teman-teman bisa pilih satu karena di sini channelnya aku targetkan untuk orang dewasa. Jadi di sini aku pilih yang kedua. Nah, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian teks otomatis ini kita checklistkan aja karena kadang kan mau ya ada orang yang berkomentar itu dengan kata-kata yang kasar gitu kan atau yang nggak pantas gitu kan. Jadi di sini kita checklistkan aja biar nanti ketika komentar itu yang masuk ke video kita itu nanti ditinjau dulu oleh YouTube. Oke, terus kita lanjut lagi ke menu kelayakan fitur. Nah, di bagian ini itu semua 3 fitur ini tuh harus aktif ya teman-teman. Jadi yang pertama di fitur ini tuh kalau teman-teman mau aktifkan, teman-teman bisa klikkan aja tanda panah yang di samping ini. Dan yang pertama itu ada persyaratannya yaitu channel kita tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang belum terselesaikan gitu ya. Dan yang kedua fitur menengah di sini tuh kita harus aktifkan dengan menggunakan nomor handphone. Dan yang di fitur ketiga ini yaitu mengaktifkannya dengan cara kita menggunakan tanda pengenal yang valid atau verifikasi video gitu ya. Jadi intinya semua ketiga fitur ini tuh harus aktif ya teman-teman. Karena ketiga fitur ini juga syarat untuk kita dimonetisasi. Oke, nah ini kita ke bagian default upload di menu utama tadi ya yang sebelah kiri. Nah, di sini itu tujuannya kita melakukan setting untuk mempermudah kita saat kita upload video ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa sekali aja setting untuk seterusnya gitu. Jadi nanti kita nggak perlulah setting-setting lagi gitu kan. Nah, jadi di sini ada kolom judul. Nah, kolom judul ini bisa kita gunakan jika judul kita itu memiliki kalimat atau kata-kata yang sama gitu kan. Jadi kan kita itu sering ya buat judul itu yang sama gitu kan. Kita nulisnya itu berulang kali ketika kita mau upload video. Nah, sebenarnya kalau kita tuliskan nih di bagian ini kita cukup sekali aja setting untuk selamanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian
bagian deskripsi ini juga fungsinya sama kayak judul tadi ya. Selanjutnya ini di bawah deskripsi itu ada pasibilitas. Nah, di bagian ini tuh ini sangat penting banget ya teman-teman untuk kita setting. Di sini kan ada 3 pilihan. Teman-teman aku sarankan pilih yang pribadi dulu ya. Nah, untuk di bagian kolom tag ini aku saranin teman-teman gak usah isi aja, karena kan setiap kita mau upload video itu kita ngisi tagnya kan berbeda ya. Jadi di sini kosongkan aja. Dan kita lanjut lagi ke menu setelan lanjutan. Nah, untuk di bagian lisensi ini aku saranin teman-teman pilih yang lisensi YouTube-nya itu standar ya. Nah, untuk yang di bagian kategori ini pilih aja yang di blog dan orang ya, yang pada umumnya gitu. Selanjutnya untuk di bahasa ini pilih yang Indonesia. Kalau bahasa video dan bahasa judul dan deskripsi kita itu bahasanya Indonesia. Lanjut lagi, ini kita scroll ke bawah. Nah, di bagian komentar ini kita aktifkan aja. Dan untuk jumlah penontonnya juga di sini aku aktifkan. Oke, selanjutnya kita ke menu izin. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengizinkan orang lain ya untuk mengelola channel kita gitu. Dengan cara kita mengundangnya gitu ya. Nah, terus di sini ada menu komunitas. Nah, di sini kita juga melakukan settingan ya teman-teman di menu komunitas ini. Nah, di sini ada menu otomatis. Nah, di sini ada kolom moderator dan pengguna yang disetujui. Ini tuh kita kosongkan aja. Nah, terus di sini ada pengguna yang tersembunyi. Nah, ini kita bisa isi ya. Nah, maksudnya itu kita bisa menyembunyikan akun-akun haters gitu ya, atau akun yang spam ke channelnya kita gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih ada akun yang spam ke channelnya kita gitu ya, kita bisa copy, kita salin link channel mereka, kemudian kita masukkan di bagian kolom pengguna yang tersembunyi ini ya teman-teman. Jadi otomatis nanti pengguna itu akan tersembunyi di channelnya kita. Nah, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, terus di sini ada blokir link. Ini juga teman-teman harus aktifkan ya. Ini tuh tujuannya agar orang-orang tidak bisa mengirimkan link di kolom komentarnya kita gitu. Jadi kadang kan ada ya orang tuh yang sebarin link videonya di kolom komentar kita gitu kan. Nah, untuk memblokir linknya ini kita aktifkan aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian default. Nah, di sini juga harus kita isi ya teman-teman untuk memaksimalkan channel YouTube-nya kita gitu. Nah, di bagian yang pertama ini ada komentar pada channel Anda. Di sini kita aktifkan aja. Dan di menu sebelahnya di sini ada pesan di live chat Anda. Di sini checklistkan aja yang tahan pesan chat yang berpotensi tidak pantas agar ditinjau gitu ya. Jadi nanti ketika kalau kita live gitu terus kan ada tuh nanti masuk kayak komentar atau yang komentar yang nggak pantas lah gitu ya, itu pasti nanti ditinjau dulu oleh YouTube. Dan selanjutnya kita pergi ke menu perjanjian. Nah, di bagian ini nggak apa-apa kita kosongkan aja. Dan ketika teman-teman udah isi nih semua di bagian menu-menu yang harusnya kita setting, ketika teman-teman udah setting nih, jangan lupa untuk klikkan tanda simpan di paling bawah ini ya. Nah, itu tadi dia gimana caranya untuk men-setting channel YouTube kita agar lebih direkomendasikan lagi oleh YouTube. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.